Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata dan memulai hari yang baru. Sebelum kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, mari kita lebih dahulu mengarahkan hati kepada firman Tuhan. Karena satu firman dari Tuhan sanggup memberi damai dan kekuatan untuk menjalani hari ini. Mari kita membaca bersama Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditulis oleh Daud sebelum menjadi raja Israel. Daud adalah seorang gembala. Ia tahu persis bagaimana seekor domba hidup. Domba bukanlah hewan yang kuat. Domba mudah panik, mudah tersesat, dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Jika tidak ada gembala, domba akan kehilangan arah dan berada dalam bahaya. Karena itulah Daud memakai gambaran yang sangat indah. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku adalah hubungan yang sangat pribadi. Artinya, Tuhan mengenal kita satu persatu. Dia mengetahui pergumulan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Dia melihat air mata yang jatuh saat kita berdoa sendirian. Dia mengerti beban yang kita bawa setiap hari. Dan dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya berjalan sendirian. Lalu Daud berkata, "Takkan kekurangan aku." Ayat ini sering disalahartikan, seolah-olah orang percaya tidak akan pernah mengalami kesulitan ekonomi atau masalah hidup. Padahal bukan itu maksudnya. Daud sendiri pernah hidup sebagai pelarian. Ia pernah bersembunyi di gua, dikejar-kejar Saul, bahkan mengalami banyak penderitaan. Namun di tengah semua itu, Tuhan tetap memelihara hidupnya. Karena itu, takkan kekurangan bukan berarti memiliki semua yang kita inginkan, melainkan Tuhan selalu mencukupi apa yang benar-benar kita perlukan. Kadang Tuhan memberi apa yang kita minta. Kadang Tuhan menunggu waktu yang tepat. Kadang Tuhan membuka pintu yang baru ketika pintu yang lama tertutup. Tetapi satu hal pasti, Tuhan tidak pernah gagal memelihara anak-anaknya. Sahabat terkasih, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun yang diajak ayahnya mendaki sebuah bukit pada pagi hari. Jalannya sempit, berbatu, dan di beberapa bagian cukup curam. Di sisi kanan terdapat jurang yang membuat anak itu mulai ketakutan. "Ayah, aku takut jatuh," katanya sambil berhenti. Sang ayah tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. "Pegang tangan ayah, jangan fokus melihat jurangnya, tetapi lihat ayah." Anak itu pun menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Selama perjalanan, ia beberapa kali terpeleset di jalan yang licin. Namun setiap kali hampir jatuh, tangan ayahnya selalu menarik dan menopangnya. Sesampainya di puncak bukit, anak itu berkata, "Untung ayah ikut. Kalau sendirian, aku pasti tidak berani." Ayahnya menjawab, "Jalan yang kita lewati tadi memang tidak mudah. Ayah tidak mengubah jalannya menjadi rata. Tetapi ayah memastikan kamu sampai dengan selamat." Sahabat terkasih, bukankah seringkali Tuhan bekerja seperti itu? Kita berharap Tuhan menghilangkan semua persoalan. Kita ingin jalan hidup menjadi mulus tanpa tantangan. Namun seringkali Tuhan tidak mengubah jalan yang kita lalui. Sebaliknya, Dia memilih berjalan bersama kita. Dia menguatkan ketika kita lemah. Dia memberi hikmat ketika kita bingung. Dia membuka jalan ketika kita tidak melihat jalan keluar. Dan Dia menopang kita
ketika kita hampir menyerah. Inilah yang dimaksud Daud ketika berkata, Tuhan adalah gembalaku. Yang membuat kita tenang bukan karena jalan hidup selalu mudah, tetapi karena kita tahu siapa yang sedang memimpin perjalanan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau adalah gembala yang baik bagi hidup kami. Saat kami memulai hari ini, kami menyerahkan setiap langkah, pekerjaan, keluarga, dan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami agar tidak dikuasai rasa khawatir, tetapi belajar percaya kepada pemeliharaan-Mu. Tuntun kami mengambil setiap keputusan dengan hikmat, kuatkan ketika kami lemah, dan cukupkan segala kebutuhan kami menurut kehendak-Mu. Kami percaya selama Engkau menjadi gembala kami tidak akan berjalan sendirian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun keadaan yang sedang dihadapi, kita memiliki gembala yang tidak pernah meninggalkan dombanya. Saat dunia penuh ketidakpastian, tetaplah melangkah bersama Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.